Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pelayan Injil GSJA di Jawa Barat. Pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-213 dan pembacaan kita kali ini di kitab Yesaya pasal 37 sampai pasal yang ke-39. Pagi ini saya akan membahas di satu ayat yang menarik menurut saya, yaitu di pasal 39 ayat 8. Demikian bunyinya, Hizkia menjawab kepada Yesaya, "Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku." Tema hari ini saya ingin menyampaikan mawas diri dan bijaksanalah. Mawas diri dan bijaksanalah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sesungguhnya ayat ini adalah pernyataan yang mengejutkan buat saya. Betapa tidak, karena Hizkia menyadari bahwa harga dirinya adalah sumber penghakiman Allah yang adil. Dan karenanya adalah wajar atau mungkin menyiratkan seperti dalam ayat 8b, bahwa ia senang karena penghakiman tidak akan terjadi pada zamannya. Nah, dalam hal ini Hizkia sudah tidak mawas diri. Dia mengabaikan nasihat Allah melalui Nabi Yesaya, seolah-olah semua baik-baik saja bila memamerkan kebesaran dan kekayaan kepada utusan Babel. Menurut Kamus KBBI, mawas diri adalah situasi kita dapat melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Mawas diri adalah situasi di mana kita dapat melihat, memeriksa, mengoreksi diri sendiri secara jujur. Nah, sebenarnya bila kita perhatikan siapa sih Hizkia ini? Yang pertama di pasal 37 ayat 21, tentang yang telah kau doakan kepadaku, telah memberitahu kita bahwa Hizkia merespon dalam iman dan percaya kepada Allah. Ini sangat berbeda dengan ayahnya, Ahaz. Ya, Hizkia adalah pendoa syafaat. Dia bersyafaat bagi rakyat dan bangsanya. Sungguh luar biasa, saudara. Yang kedua, pasal 37 ayat 30, inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Hal ini penting karena ternyata bahwa Hizkia adalah wakil mesianik. Yesaya pasal 7 ayat 14-16. Dan di ayat 30 ini serangkaian janji Allah telah tentang restorasi 3 tahun, yaitu janji-janji Allah di dalam Ulangan pasal 27-28. Yang ketiga di pasal 38 ayat 3, ingatlah, kata Hizkia, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Nah, kesetiaan dan berjalan adalah sebuah metafora Alkitabiah sebagai gaya hidup iman. Begitulah Hizkia. Aku telah melakukan ini dengan tulus hati. Ini adalah metafora Alkitabiah tentang dedikasi total Hizkia kepada Allah. Dan ingatlah, aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Hizkia membuktikan hidupnya setia kepada Allah. Ini luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila kita perhatikan bahwa Hizkia bukanlah seseorang yang hampir tidak ada celah di hadapan Allah. Tetapi pasal 39 ayat 8 di sini menunjukkan Hizkia telah tidak mawas diri, sehingga dia telah terjebak di dalam kesombongan. Suatu celah yang kecil yang tidak dia sadari, dan itu suatu kesalahan. Hizkia mengabaikan nasihat Allah melalui Nabi Yesaya. Demikian pula kita, apabila kita tidak mawas diri, tidak mendengar sungguh-sungguh kehendak Allah, maka kita pun bisa terjebak pada sifat sombong. Dan ini akan membawa dampak yang negatif kepada hidup kita, keluarga kita, pekerjaan atau pelayanan kita, bahkan tidak menjadi teladan bagi jemaat Allah. Bapak Ibu Saudara, sombong itu ada dua. Yang pertama,
seseorang yang memiliki sesuatu yang sangat dibanggakan, ya, seperti harta, jabatan, kuasa, kepandaian, dan lain-lain. Nah, itu hal yang umum. Orang yang seperti ini boleh sombong. Wajar, karena apa? Karena punya sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Nah, seperti Hizkia, dia memamerkan kekayaannya, kejayaannya kepada utusan Babel di pasal 39 ayat 2. Nah, tipe orang sombong yang kedua adalah seseorang yang rendah diri. Ya, kok bisa? Ya, orang yang rendah diri itu sehingga tidak memiliki sikap untuk bangkit dan daya juang. Nah, itu juga adalah sifat sombong. Tidak ada sesuatu yang bisa dia pamerkan, tapi hatinya sombong. Tidak mau dengar orang lain, menutup diri untuk dikritik, menutup telinga untuk nasihat, rendah diri, merasa bahwa oh, saya tidak punya apa-apa, sehingga dia ya sudah orang lain saja, sehingga kerinduan Tuhan di dalam dirinya untuk maju tidak diambil sebagai kesempatan yang penting, sebagai panggilan Allah bagi dia untuk menjadi berkat. Ya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita masing-masing mawas diri apakah kita sudah jujur kepada Allah. Mari kita belajar jujur kepada Allah atas keteledoran kita, baik itu disadari maupun tidak, agar kita terhindar dari dosa kesombongan. Dan waspadalah, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran atau keterpurukan. Waspadalah, karena kesombongan menghalangi kemurnian iman kita. Waspadalah, kesombongan bisa menghalangi pertemanan. Waspadalah, kesombongan dapat menghambat kesuksesan. Waspadalah, dan kesombongan akan memperlihatkan kebodohan kita. Seperti dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 9 berkata, karena betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Demikian renungan kita pagi hari ini, dan kiranya Allah yang menyelidiki hati memampukan kita memiliki kejujuran dan hati yang bijaksana, sehingga kasih kemuliaan Allah memberkati kita dan banyak orang. Amin.